البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke muka surat 48. Qala Syekhuna Fatah Al-Qadasi hafizahullah, ad-darsus sabi' ziyadatu hamzatil wasl. Pelajaran yang ketujuh adalah hamzah wasl sebagai yaitu zaidah, yaitu apa? Yaitu dianggap sebagai tambahan bila itu terjadi. Hamzatul wasl hamzatun sabiqatun mawjudatun fil ibtida'. Hamzah wasl, hamzah sebagai apa? Penyambung, namanya wasl, yaitu apa? Sebagai penyambung atau sambungan. Dia adalah hamzah yang terdahulu, yang ada di awal kata. Mafqudatun fid daraj, dan dia akan hilang ketika diwasolkan. Daraj yaitu diperjalankan. Nanti insya Allah dikasih contoh. Baik. Wa summiyat bidzalik, dinamakan dengan itu qil li'annaha yutawassalu biha ilan nutqi bisakin. Ada yang mengatakan dikatakan hamzah wasol karena hamzah ini dijadikan sebagai perantara untuk mengucapkan huruf yang disukun. Terutama apa? Itu apa? Ada al-qamar misalkan. Jelas yang paling awal hamzahnya disukun, yaitu lam, lamnya disukun, al-qamar. Maka perlu dikasih hamzah agar kita boleh membaca al. Tapi nanti hamzahnya itu tidak akan terbaca apabila kita sebelum ada lafadz al-qamar ada lafadz yang lain. Misalkan apa? Wajumi asyamsu wal qamar. Langsung apa? Wal qamar, bukan wa al-qamar, tapi wal qamar. Jadi hamzahnya tidak lagi dipakai. Katanya kalau cuma al-qamar jelas perlu hamzah, kita perlu al. Karena apa? Tak mungkin kita baca al-qamar, perlu kasih hamzah depannya. Inilah yang dikatakan hamzah wasal menurut pendapat pertama, didatangkan menjadi perantara agar kita mampu mengucapkan huruf yang disukun macam tadi al tadi. Ini menurut pendapat yang mengatakan sebenarnya qamarun ini adalah bersifat apa? Mutlak. Tapi al-qamar ini adalah apa? Mu'arraf, bulan yang itu. Sebenarnya yang menyebabkan mu'arraf itu betul-betul alif dan lam atau lamnya saja. Banyak ulama mengatakan lamnya saja, intinya pada lam. Hamzahnya ini sekedar tambahan agar kita mampu mengucapkan al. Maka inilah yang dimaksudkan, yaitu apa? Huruf yang disukun, yang an-nutqu bisakin itu. Contohnya adalah qamar yang dibuat ma'rifah, jadi al-qamar. Tapi gimana al? Tak sedap, dikasih hamzah jadi al-qamar. Nah, ketika sebelumnya ada kata-kata, maka hamzahnya tidak lagi terbaca. Wajumi asyamsu wal qamar. Langsung apa? Wawunya jumpal lam, wal qamar, bukan wa al qamar. Kemudian kata beliau, wa hadhil hamzah laha mawadhi'u fil af'ali wal asma'i wal huruf. Hamzah ini, hamzatul wasl, dia memiliki beberapa tempat pada fi'il-fi'il, pada isim-isim, dan pada huruf-huruf. Sekarang kita tengok tempat-tempatnya itu. Amma maudhi'uha fil huruf, adapun tempat hamzatul wasl pada huruf, fala takunu illa fi al au am al-himyariyah. Dia tidak ada kecuali yaitu hamzah jumpa dengan huruf itu pada apa? Al saja, yaitu al-ta'rifiyah mungkin, atau apa? Yaitu al-ahdiyah dan sebagainya. Makanya sebenarnya intinya pada lam. Hamzah ini sebagai tambahan saja. Atau apa? Kalau orang himyariyah yang di Yaman itu, ini adalah apa? Pakai mim. Seperti yang diriwayatkan apa itu? Laisa minam birri amsiyamu fim safar. Maksudnya adalah laisa minal birri asyamu fis safar. Sinnya berubah jadi mim. Bukan sin, apa itu namanya? Lamnya berubah jadi mim. Berarti kalau al-qamar apa? Am-qamar. Kalau asyamsu berarti apa? Am-syamsu. Kalau orang-orang himyar. Maknanya sama aja. Cuma susah kita mengucapkan macam itu. Ya, ini lughahnya mereka. Ini jadi
Anak-anak belum tahu. Mungkin qiraah yang selain yang 4 mungkin cuma anak yang tak tahu. Tapi apa? Dohirnya adalah kalaupun ada dia syadzah karena qiraah yang masyhurah, yang mu'tarafah, yang istilahnya adalah mutawatirah, dia pakai pakai apa? Lam selalu kalau dalam mushaf, karena semua harus ingat apa? Mushaf Utsmani, dan tidak pernah mushaf Utsmani alnya itu jadi am. Jelas dia pakai huruf lam dia. Cuma kalau kita pakai gaya himyariyah susah sekali kita baca. Fatihah pun nanti salah-salah banyak itu. Penting sekali. Baik. Alhamdulillah susah sekali, salah banyak. Rabbil alamin susah, Rabbil alamin senang. Rahman, Nim Rahim susah nanti. Baik, kemudian wa amma mawadhi'uha fil af'al, adapun tempat hamzatul wasl pada fi'il, fala takunu fil mudhari'i mutlaqan, dia tidak ada pada fi'il mudhari' secara mutlak. Tentunya ini diketahui dengan istiqra, cari-cari memang tak ada. Baik, dan boleh jadi apa? Memang tidak diperlukan hamzah wasl di dalam fi'il mudhari'. Untuk apa? Wala fil madhi as-sulasi, dan tidak ada dalam fi'il madhi yang sulasi, ka amara, akhadha. Sengaja dikasih apa? Contoh yang depannya adalah hamzah, tapi ini hamzah apa? Hamzah qata', bukan hamzatul wasl. Baik, jelas kalau sulasi pasti yang depan adalah bukan depan, yaitu apa? Ya, yang depan pasti adalah huruf asli, tidak memerlukan hamzah wasl. Berarti kita boleh menebak bila terjadi hamzah wasl pada fi'il madhi apabila apa? Didahului dengan sukun. Fi'il itu didahului dengan sukun, maka perlu didatangkan apa? Hamzatul wasl. Baik, kita tengok wala fir rubai, juga dalam rubai yang ka akrama, a'ta, akrim, a'ti dan sebagainya. Baik itu fi'il madhi ataupun apa? Fi'il amr berarti sekarang. Wa innama takunu fil madhi al khumasi, hanyalah hamzatul wasl berlaku pada fi'il madhi yang khumasi. Nahwu intalaqa, ini nunnya disukun, maka tak mampu kita membaca intalaqa, maka perlu apa? Dikasih hamzah untuk senang membaca. Intalaqa, hamzahnya di kasrah, intalaqa. Baik. Nanti kalau sebelumnya itu ada suatu huruf atau suatu kata, maka hamzahnya tidak diperlukan. Misalkan apa? Dikasih fa'ut ta'kid, fantalaqa, bukan fa'intalaqa tapi fantalaqa. Jadi hamzah ini memang didatangkan hanya untuk membantu pengucapan ketika suatu kata dimulai dengan sukun saja. Baik. Atau yang pola-pola macam itu memang perlu dibantu dengan hamzah wasl karena perlu sukun itu. Wasudasi, demikian pula sudasi nahwu istakhraja. Baik. Kenapa perlu hamzah? Karena ini huruf paling awal sebenarnya pada fi'ilnya ini apa? Sin. Dan tak mampu kita baca astakhraja, langsung apa? Sukun. Maka perlu kita kasih bantuan dengan hamzah. Jadi apa? Senang membacanya istakhraja. Dan nanti ketika sebelumnya ada kata-kata yang lain atau huruf yang lain, alifnya tak dipakai. Langsung apa? Fastakhraja. Misalkan. Tak perlu apa? Alifnya terbaca faistakhraja, tak perlu. Wa fi amrihima, dan dalam fi'il amr dari apa? Khumasi dan sudasi. Contohnya apa itu? Intaliqa. Demikian pula istakhrij. Hamzah wasl muncul di paling awal. Kemudian wa amris sulasi, demikian pula fi'il amr pada sulasi nahwu idrib. Kalau fi'il madinya tak perlu daraba, tapi fi'il amrnya perlu dia idrib, karena kalau tidak demikian susah di lidah. Intinya pada apa? Dot. Baik, kalau dimulai dot yang disukun tak mampu kita membaca dengan sedap. Apa itu? Uqrib. Susah uqrib. Berarti apa? Perlu dibantu dengan huruf hamzah wasl itu agar senang membacanya, idrib. Tapi kalau nanti dikasih huruf yang lain atau ditambah dengan kata-kata yang lain sebelumnya, maka hamzah wasl akan hilang. Qalat drib misalkan. Nah, bukan qala idrib tapi qalat drib, langsung masuk ke dot. Ini adalah fungsi hamzatul wasl untuk membantu nutak pengucapan dari sebuah kata yang dimulai dengan huruf yang disukun.
Wa amma maudhi'uha fil asma, adapun tempatnya di dalam isim-isim, fala takunu illa fi masadiril khumasi wasyudasi. Dia tidak ada, kita tahu hamzah wasl itu di depan, tidak ada kecuali pada masdar-masdar isim yang khumasi yang ada 5 semuanya itu, atau sudasi yang semuanya 6. Nahwu alintilaq, intilakun, misalkan intilakun. Asalnya apa? Mulainya dari nun itu, antolakun, tapi susah dibaca, maka dikasih hamzah jadi intilakun. Kalau dikasih al ta'rifnya ya jadi alintilak. Kemudian apa? Istikhrajun, atau kalau dikasih al alistikhraju. Nah, didatkan hamzah di situ untuk membantu pengucapan. Wa fi asma'in mahfudhah, dan berlaku pada isim-isim yang lain yang harus dihafal, yaitu apa? Ini simai. Boleh simai, boleh samai. Wahia isna asyar, ada 12. Yang pertama apa? Ismun. Kita tahu asalnya apa? Yang intinya ada pada sin dan mim. Oh, tapi lalu apa? Faul kalimahnya mana? Faul kalimahnya itu alal khilaf. Ada yang mengatakan apa? Dari apa itu? Wasmun, dan ada wawu dari wasama. Ada yang mengatakan ini dari apa? Dari sama. Jadi setelah mim itu ada alif, sama. Baik. Intinya apa? Alifnya yang paling depan ini, hamzahnya ini dia tambahan saja, dia bukan aslul kalimah. Baik. Dia sekedar tambahan karena apa? Karena huruf pertama yang ada sekarang dimulai dengan sukun, maka tak mampu kita membaca. Asmu, misalkan, gimana asmu? Susah, tapi ismu. Nah, senang membaca. Yaitu apa? Senang cara mengucapkannya. Ketika dimasukkan dalam kata-kata yang sesuai, dimulai dengan kata-kata yang lain, hamzahnya nanti tak terpakai. Misalkan apa? Siapa namamu? Bahasa Arabnya apa? Masmuk. Kita nggak bilang ma ismuk, tapi masmuk. Hamzahnya langsung tak terpakai. Baik. Yang kedua, istun. Istun itu apa? Buntut. Istun. Bahasa itu apa? Untuk yang jamaknya apa? Astah. Astah. Kalau isim jamaknya apa? Asma. Kemudian ibnun. Nah, ini juga sama. Hamzah-hamzah yang depan-depan ini semua tambahan dia. Walaupun apa? Berarti kalau ibnun ini wazannya apa? Dia sebenarnya ada huruf yang hilang, yaitu yang huruf yang ketiga. Yaitu apa? Banu, banu. Jadi ada wawu yang hilang di situ. Seperti isim tadi. Dari apa itu? Sama, ada huruf terakhir yang hilang. Kemudian ibnum. Nah, ini untuk apa? Sebagian orang mengatakan ini dari himyar, ibnum. Sama dengan ibnun. Kemudian ibnatun. Ini juga sama, hamzahnya hamzah tambahan. Imru'un. Ini asalnya adalah amru'un, tapi tak sedap dibaca, maka perlu dikasih hamzatul wasl. Imru'un. Makanya dalam Quran apa? Inimru'un halaka. Bukan imru'un, tapi inimru'un. Hamzahnya tak terpakai ketika di tengah. Imro'atun, ini juga sama. Kemudian isnani, nah, yang paling depan itu hamzahnya juga apa? Tambahan saja. Isnatani. Kemudian aimanun, yaitu apa? Sumpah itu aimanun. Al maksus bil qasam, yang khusus untuk sumpah. Kemudian apa? Aimun, wa aimun. Yang lain baca waimun, nggak masalah. Lughatun fi, untuk apa? Salah satu lughah pada aimanun. Yang lain nunnya memang menghapus, bukan aimanun tapi aimun. Intinya sama, yaitu sumpah. Kemudian al mausulah. Nah, ini dibahas dalam apa? Mungkin nanti dibahas di sini. Demikian pula ini dibahas dalam qatrun nada kalau nahwu al mausulah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya, ini bangunnya detail sekali beliau. Ya, konkretnya kuat sekali. Ini kena angin tak jatuh nih kalau sudah pandai buat macam ini. Insya Allah. Bangunannya kuat. Oh, jelas, paling sederhana aja.
Pelajaran di sekolah, ilmu agama itu cuma dianggap apa? Satu mata pelajaran. Sementara apa? Ilmu yang lain mungkin 12 mata pelajaran. Padahal agama itu sendiri cabangnya banyak sekali. Gimana cabang sebanyak itu dijadikan apa? Hanya satu mata pelajaran. Jelas apa? Ilmunya jadi sangat disederhanakan sampai melampau-lampau. Baik. Mungkin disebabkan masa dulu kekurangan ilmuwan Islam. Betul. Diambil yang apa yang ada saja. Betul. Dan juga apa? Selain kekurangan ilmu, juga apa? Kekurangan qasdun sahih, niat yang baik. Baik, karena tujuannya biasa namanya sekolah, tujuannya adalah untuk materi, untuk mengejar materi. Makanya berapa banyak orang yang hafal ini, hafal itu, habis itu apa? Akhlaknya buruk aja. Karena pelajaran agamanya paling seberapa. Baik, nggak diajari akhlak yang betul-betul mendalam, akhlaknya Nabi dan seterusnya. Sehingga orang memang pandai, tapi setelah itu jadi pandai corruption, pandai menginjak orang lain dan seterusnya. Agamanya nggak ditekankan betul-betul. Baik, kita lanjut.